berawal dari kami ini adalah kumpulan pekerja sosial ya, dan momentum 2012-2013 itu kami sebagai pekerja sosial mulai masuk kepada sistem sertifikasi kompetensi. Jadi ceritanya dari Cianjur ini ada 7 orang pekerja sosial yang mengikuti mekanisme uji kompetensi sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pekerja sosial dari Kementerian Sosial. Nah, setelah lantas kami berkumpul ini mau dibagaimanakan nih, kita sudah dinyatakan berkompeten untuk melakukan praktek pekerjaan sosial, sehingga waktu itu singkat ceritanya di tahun 2013 sekitar bulan Agustus kami berkumpul dan situ tercetus bagaimana kalau kita bikin tempat praktek bersama gitu ya, dan mesti ada namanya, sehingga tercetuslah nama Societa. Waktu itu yang terbayang Societa Indonesia. Kami pernah punya majalah ataupun tabloid Societa yang waktu itu kalau nggak salah diterbitkannya oleh Kementerian Sosial. Bayangan kami sih ya Societa ditambah kata Indonesia, jadi Societa Indonesia. Nah, belakangan ternyata Societa itu adalah bahasa yang berasal dari Itali yang artinya sosial atau masyarakat. Nah, dari situ kami dengan berhimpun di dalam Societa Indonesia, para pekerja sosial khususnya di Cianjur yang sudah dinyatakan berkompeten dengan mengantongi sertifikat kompetensi untuk melakukan praktek bersama gitu. Ini naungan untuk lembaga kami, bukan aktivitas praktek, memberikan pelayanan, dan kami secara legalitas diakta notariskan waktu itu. Nah, tujuannya untuk lebih mengaktualisasikan kompetensi yang sudah miliki dan sudah diuji, sehingga betul-betul bahwa pekerja sosial itu punya kesempatan wahana untuk memang diaplikasikan di dalam keseharian dalam rangka memberikan pelayanan secara profesional kepada para penerima manfaat, khususnya yang menjadi klien ya, memerlukan pertolongan dari pekerja sosial. Untuk struktur di Societa Indonesia, kami sesuai dengan diskusi arahan dan kemudian pembicaraan dengan pihak notaris, itu memang belum ada contoh ya bagaimana lembaga praktek untuk pekerja sosial itu di Indonesia. Akhirnya notaris dan kami berdiskusi ada dasar yang menjadi legalitas, yaitu Permensos nomor 184 tentang lembaga kesejahteraan sosial. Nah, waktu itu akhirnya oleh notaris difasilitasi kami diaktakan sebagai lembaga kesejahteraan sosial Societa Indonesia. Nah, strukturnya ada badan pengurus, ada pembina, dan ada pengawas ya. Nah, untuk rekrutmen di dalam mengisi struktur di LKS Societa Indonesia, awal mulanya karena kami berhimpunnya para pekerja sosial. Nah, yang di lapis pertama itu untuk yang kepengurusan ya diisi oleh para pekerja sosial yang tadi sudah punya izin praktek. Bahkan setelah sertifikat kompetensi kami memproses lagi untuk memperoleh izin praktek, sehingga waktu itu dikeluarkan oleh Menteri Sosial izin praktek buat kami pekerja sosial di Cianjur. Nah, di samping kami merekrut di antara 7 orang yang sudah memiliki izin praktek maupun sertifikat kompetensi, kami juga menghimpun beberapa senior untuk menjadi dewan pengawas dan pembina ya. Dan untuk di operasional kami akhirnya juga membuat tim kerja yang akhirnya juga lintas profesi. Selain pekerja sosial, kami juga ada merekrut latar belakang, ada sarjana hukum, ya, psikologi, politik, dan sosial maupun yang keagamaan ya. Jadi berhimpunlah di tempat ini berbagai macam latar belakang pendidikan ataupun profesi. Kemudian untuk peningkatan kapasitas, kami karena praktek ini adalah syaratnya harus tersupervisi. Jadi kami juga bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di Societa Indonesia ini, khususnya dengan beberapa perguruan tinggi ya, alma mater kami seperti dari Politeknik Kesejahteraan Sosial,
atau saat itu adalah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, kemudian universitas di Jawa Barat ya seperti Unpas, kemudian juga ada dari Unpad, kemudian dari Jakarta Universitas Muhammadiyah. Itu juga memberikan kapasitas ya ke kami, baik itu dalam rangka training maupun juga bimbingan supervisi. Untuk penentuan siklus kegiatan ya, kami ini karena ada mengacu kepada tata laksana praktek pekerjaan sosial, sehingga diawali dari pemetaan ya, penjangkauan. Kami ada punya beberapa spot area ya di wilayah Kabupaten Cianjur untuk bisa peroleh baseline data seperti apa permasalahan kesejahteraan sosial petanya. Dari situ kami juga kalau ada yang kontak awal, kemudian dilakukan selanjutnya adalah prosesnya assessment. Dari assessment itu kami juga ada menentukan beberapa masalah ya, kedalaman pemahaman, menggali juga kekuatan potensi yang ada, di samping juga masalah kebutuhan ya. Dan dari situ setelah diperoleh, dianalisis dari assessment itu, kami juga plan of intervensi ya, plan of intervention. Jadi rencana intervensi itu juga kami rumuskan dengan kerangka dasar praktek ya. Jadi ada dikenal namanya sistem klien, sistem sasaran, sistem pelaksana perubahan, dan sistem kegiatan. Setelah itu di pelaksanaan intervensi mengacu kepada tadi hasil assessment, kemudian juga dirumuskan di dalam kerangka rencana pelayanan intervensi, dan selanjutnya pelaksanaan intervensi. Setelah proses dan tahapan siklus dari perencanaan intervensi itu, setelah pelaksanaan kami monitoring ya, monitoring evaluasi bagaimana pelaksanaan intervensi yang sedang ataupun yang sudah dilakukan, progresnya seperti apa, kendalanya bagaimana, dan terakhir kalau di dalam siklus atau tahapan praktek pekerjaan sosial itu juga ada disebut tahapan terminasi atau pengakhiran kontrak layanan ataupun program pelayanan bersama klien yang kami layani ya. Nah, itu secara garis besar yang kami lakukan proses dan siklus pelayanan atau kegiatannya. Untuk strategi di dalam pelaksanaan setiap kegiatan, kami memang merumuskannya dalam selayaknya sebuah organisasi ya, sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Itu dimulai dari perencanaan program ya. Kami ada rapat kerja, merumuskan agenda kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, di samping melakukan respon kasus ya, artinya pelayanan respon untuk beberapa permasalahan yang memang harus dilakukan pelayanan saat itu. Tapi secara garis besar ya ada menetapkan strategi. Pertama, kami dari rencana kerja itu dirumuskan berdasarkan SWOT analisis ya. Jadi kami menganalisis kekuatan, peluang, dan yang ada di kami sebagai pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial. Ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan berbagai kajian terhadap kerangka konsep atau teorinya, bahwa di pekerjaan sosial diantaranya juga dikenal strateginya berbasis masyarakat maupun juga berbasis keluarga dan institusi. Jadi layanan-layanan yang kami lakukan itu mendasarkan kepada konsep atau strategi kontinum, pelayanan kontinum ya. Jadi bisa penerima manfaat itu dilayani dengan berbasis institusi di kami, dan kami juga menyiapkan fasilitas ya untuk bisa melakukan pelayanan berbasis lembaga. Kemudian juga ada berbasis keluarga, ini yang juga didorong supaya permasalahan ataupun pemecahan masalah ataupun pelaksanaan program itu juga ada partner utama, ada pelibatan keluarga. Dan yang ketiga juga ada berdasarkan strateginya berbasis masyarakat ya, community based intervention ataupun pelayanan maupun program yang berbasis di masyarakat. Seperti contoh, kami bukan semata-mata hanya
melakukan individual services ya, melakukan pelayanan terhadap individu, casework, tetapi juga kami ada program yang bersama masyarakat di sini seperti dengan juga desa tempat kami berada itu melakukan beberapa perumusan program, diajak partisipasinya, diajak peran serta di pelibatan dari mulai juga perumusan rencana program, mereka yang untuk pengelolaan program, juga untuk pelaksanaan program masyarakat juga ada yang ikut dilibatkan ya. Jadi kami juga ada namanya TKM. Kalau yang berbasis masyarakat ada TKM, tim kerja masyarakat. Jadi beberapa kelompok misalkan kalau pelayanannya untuk lanjut usia dan mereka masih ada tinggal di dalam keluarga di masyarakat, ya TKM juga melaksanakan peran sertanya. Kemudian juga kami pengembangan untuk keluarga miskin, kami misalkan merumuskan program wisata desa, yaitu juga yang banyak pelibatannya adalah dengan unsur kelompok masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tapip Sukari sebagai konselor adiksi di IPWL Sosieta Indonesia. Yang ingin saya sampaikan, bagaimanakah alur layanan yang dilakukan kepada korban penyalahguna narkoba sehingga mendapatkan layanan atensi atau asistensi rehabilitasi. Itu dilakukan di awal-awal melalui sosialisasi. Kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pemerintahan desa, ke komunitas, organisasi, sehingga di sana muncul kesadaran komunitas tersebut butuh tentang layanan rehabilitasi. Yang selanjutnya kita juga bisa melihat tentang calon klien yang potensial untuk mengikuti program. Setelah melalui tahapan rujukan, maka kita melakukan pendekatan awal atau penjangkauan dengan mengumpulkan data pribadi calon klien. Calon klien kita kumpulkan dari mulai kartu keluarga, KK, bahkan kita juga karena klien ini adalah yang klaim pembayarannya dilakukan oleh Kementerian Sosial, maka diperlukan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga kita melakukan pendekatan awal, tujuannya adalah untuk menjalin kontak. Sehingga ketika saat pelayanan akan dilakukan, kita tidak menjadi sulit untuk mengontak mereka. Pada umumnya, klien-klien yang masuk adalah hasil rujukan dari agen pemulihan yang kita bentuk dari klien-klien pasca rehabilitasi atau ex-klien yang berkontribusi terhadap lembaga atau masyarakat untuk mendekati para calon klien. Disitulah tahapan administrasi dilakukan melalui pendekatan awal. Selanjutnya barulah masuk kepada pengenalan tentang sarana prasarana dan akses layanan yang akan diberikan kepada calon-calon klien. Yang ketiga masuk kepada pelayanan, dimulai dengan asesmen BPSS, biofisik, sosial, dan spiritual. Itu asesmen yang khas kita lakukan selain dari asesmen-asesmen yang ada yang sudah menjadi standar nasional Indonesia, yaitu ASI, ASIS, bahkan melalui screening DAS, tes urin, sehingga dari hasil penggalian informasi melalui asesmen tersebut, kita bisa menyimpulkan tentang kekuatan dan masalah dari klien, dan kita bisa mengambil fokus masalah apa yang bisa kita selesaikan dalam masa layanan rehabilitasi. Di sana kita buat rencana intervensi sesuai dengan hasil galian informasi dari asesmen. Intervensi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh klien-klien kita, karena masing-masing klien membutuhkan intervensi yang berbeda-beda. Berdasarkan atensi asistensi rehabilitasi korban penyalahguna narkoba, maka ada beberapa selain dari intervensi yang berbasis terapi psikososial, di sana juga ada terapi fisik, ada terapi religi,
ada terapi pendampingan sosial, bahkan ada memberikan dukungan atensi melalui aksesibilitas pekerjaan, aksesibilitas modal usaha, tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga semua akses layanan atensi, dukungan atensi bisa diberikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien. Setelah melalui rencana intervensi, maka kita melakukan terapi-terapi. Selain dari terapi dukungan atensi yang tadi disampaikan, kita melakukan terapi-terapi psikososial yang biasa kita lakukan melalui terapi MI, motivational interviewing, untuk menumbuhkan motivasi. Juga melakukan intervensi melalui MIT, Motivational Enhancement Therapy, di mana mereka bisa mengukur jarak antara perilaku mereka hari ini dengan tujuan goal personal yang ingin dia capai. Dan untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, kita buat juga terapi melalui CBT, dan CBT itu memiliki cabang-cabang teknik atau metode yang banyak. Tentunya itu diberikan sesuai dengan penggalian informasi sebetulnya CBT apa yang kita berikan. Dari CBT itu kita ada beberapa cabang, MBT, Mindfulness Based Therapy, agar mereka tahu secara sadar bahwa penghentian zat itu menimbulkan rasa sakit, rasa ketagihan, dan sehingga dia diberi pengetahuan bagaimana cara mengendalikannya. Banyak ya. Terus juga ada ACT, Acceptance and Commitment Therapy, ada menimbang pilihan, ada analis fungsional sehingga mereka tahu sebetulnya apa penyebab mereka bisa kambuh, dan juga mereka dikenalkan dengan pencetusnya masing-masing. Ada 3 pencetus: classical conditioning, modeling, operant conditioning. Itu adalah sebuah terapi-terapi untuk mengenali pencetus yang bisa mempengaruhi otak kembali kepada penggunaan narkoba. Dan perlu saya sampaikan, terapi-terapi itu bisa melalui konseling kelompok, konseling individu, psikoedukasi, bahkan melalui family meeting, family dialog, family support group. Kadang untuk yang lebih terbuka, kita bisa melakukan narcotic anonymous meeting untuk bisa saling sharing antara penyalahguna dengan penyalahguna yang lain, yang juga bisa melibatkan teman-teman penyalahguna ex rehabilitasi. Melalui terapi-terapi itu barulah kita melakukan monitoring dan evaluasi, di mana kita ada teknik sendiri untuk mengukur, baik itu dari WHO QOL tentang kualitas hidup, atau POM yang memang tersedia untuk melihat perkembangan klien itu terhadap kualitas dirinya, dan kita juga bisa melihat perkembangan klien dari MONEP tersebut. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, barulah kita melakukan terminasi, pengakhiran layanan profesional. Di situ juga akan diundang keluarga. Bahkan menurut pengalaman pada saat-saat terminasi selalu saja itu menjadi hal yang sangat mengharukan, di mana keluarga, baik klien, pendamping, pimpinan, semua di situ akan terharu, menangis karena harus berpisah, dan kalau keluarga karena bersyukur tentang perubahan yang terjadi kepada anak-anaknya. Mungkin dari peristiwa yang terjadi dalam terminasi itu menjadi sebuah momen akhir daripada layanan profesional. Selanjutnya setelah terminasi, maka meskipun dukungan anggaran dari pemerintah tidak ada untuk layanan pasca rehabilitasi, tapi kami memiliki tanggung jawab moral untuk selalu mendampingi mereka dalam rawatan lanjutan, yaitu setelah mereka menjadi ex-klien. Maka kami melakukan pendampingan pasca rehabilitasi melalui pembinaan agen pemulihan. Bahkan dengan bangga kami sampaikan 10 orang agen pemulihan dari Sosieta Indonesia akhirnya menjadi agen pemulihan yang dinilai menjadi percontohan bagi tingkat provinsi maupun nasional. Karena disitulah Cianjur bisa melahirkan desa-desa bersinar.
Walaupun masih ada keterbatasan tentang pemulihan berbasis masyarakat yang ada di desa itu dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat selama ini. Hanya baru beberapa desa yang terwujud. Mudah-mudahan saya berharap ke depan ada dukungan anggaran dari APBD untuk melaksanakan pendampingan terhadap klien pasca rehabilitasi. Dan saya ingin sampaikan bukan berarti tidak ada. Ada dari BNNP, dari BNNK, termasuk juga dari Kementerian Sosial untuk usaha ekonomi produktif, untuk pelatihan vokasional. Hanya terbatas bagi klien-klien yang memang tidak berdasarkan sukses story-nya, tapi berdasarkan keputusan dari mereka sendiri siapa sih yang bisa mendapatkan layanan tersebut, dan itu sangat terbatas. Jadi alur layanannya seperti itu, dan saya sangat berterima kasih kepada agen-agen pemulihan yang sampai hari ini membuat kami lembaga tidak menjadi sulit untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon klien selanjutnya. Karena peran dari agen pemulihan di desa-desa itu sangat menunjang pada sosialisasi tentang apa manfaat yang dia dapat. Dan dia juga menjadi role model bagi para penyalahguna lain. Barangkali itu sebagai skema layanan yang dilakukan oleh IPWL Societa Indonesia. Yang layanan secara umumnya adalah berbasiskan terpadu antara basis TC-nya ada, berbasis masyarakatnya ada, makanya layanan rawat inap kami tidak dibentengi oleh sebuah pagar yang ketat. Mereka tetap bisa berhubungan dengan masyarakat. Bahkan masyarakat ikut mendukung. Dari kegiatan religinya kami dilakukan dengan masyarakat. Untuk kegiatan fisiknya, olahraganya dilakukan juga dengan masyarakat. Untuk vokasionalnya juga maka memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengembangkan skill klien juga di masyarakat, peran masyarakat. Itu barangkali tentang skema layanan. Sedikit ingin saya sampaikan tentang prosedur yang ada di lembaga tentang tugas pokok fungsi konselor bersama mekanisme organisasinya. Di IPWL Societa Indonesia ini terdiri dari 4 orang konselor dan 3 orang peksos. Di dalamnya pimpinan kami sebagai penanggung jawab adalah Pak Wawan Setiawan AKS MM. Selanjutnya di bawahnya ada program manajer Ibu Herawati AKS. Selanjutnya ada wakil ketua di kelembagaan yaitu Kang Yogi Yogaswara Sarjana Hukum. Selanjutnya ada tim pembina, di dalamnya saya juga masuk ke dalam struktur organisasi sebagai pembina. Pengawas di sana ada Kang Pikri dan Kang Angga, juga Kang Ahdi. Hanya bagian gugus tugas dari pelayanan masing-masing memiliki tugas masing-masing. Kalau saya lebih ditunjuk sebagai unit pelayanan NAPSA, Kang Yogi unit pelayanan ABH, Kang Pikri dan Kang Angga unit layanan kewirausahaan atau vokasional. Dalam praktek kerjanya semua secara tim bekerja sama. Jadi saya sebagai unit TPKLB, unit NAPSA juga didukung oleh teman-temannya yang lain. Begitu juga unit-unit lain pastinya juga saya dukung. Di sana ada peran serta konselor. Konselor lebih mengarah kepada permasalahan narkoba dan terapi-terapi psikososial. Lalu peksos juga hampir sama. Hanya mungkin kalau konselor bersifat hanya pendamping sosial NAPSA, kalau peksos adalah pekerja sosial NAPSA. Jadi di situ terapi-terapi psikososial, terapi-terapi yang ada di pekerja sosial itu juga dikembangkan. Selain juga terapi-terapi psikososial yang ada di konselor adiksi. Barangkali itu aja ya, cukup untuk saya sampaikan. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya.
Dan saya sangat berharap dengan penyampaian ini ada yang merasa tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, yang pada akhirnya akan terus mengakses informasi yang lebih di Sosieta Indonesia perihal apa sih yang disebut layanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.